Selamat pagi, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kembali saya Pendeta Doni menjumpai saudara-saudara melalui renungan pagi di channel GKJ Wolo. Hari ini Senin tanggal 21 April 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Saya akan memulai ziarah pelayanan renungan melalui channel YouTube. Dulu saya juga pernah membuat channel Kiai Tupongji, tapi akan saya padukan. Saudara, mari sebelum kita merefleksikan sabda, kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Pagi ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu, membaca Alkitab dan merefleksikannya. Mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak kehidupan. Amin. Saudara-saudara semua, disclaimer dulu bagi saudara-saudara yang ingat dengan baju ini, yang tersambung dengan channel ini, ingat, silakan beri komentar. Nah, saudara-saudara, nats bacaan pagi ini ada di sekitaran Paskah, yaitu dari Lukas pasal 20 ayat 36. Lukas pasal 24 ayat 39. Saya akan baca di sebelah. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Nah, itulah nats Lukas 24 ayat 39. Dan dari ayat itu saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk merefleksikan sebuah tema, memaknai luka. Saudara, hampir setiap orang yang hidup pernah mendengar, pernah merasakan atau mengalami yang namanya luka. Entah itu skala kecil atau berat atau besar, ringan atau berat. Yang jelas, hampir semua orang sangat tidak menyukai yang namanya luka. Kalau bisa, luka itu dihindari. Wong kalau terluka saja, itu segera mungkin, secepatnya akan diobati. Mengapa demikian? Ya karena memang luka itu sesuatu yang tidak mengenakan. Hampir selalu atau hampir pasti luka itu membuat sakit. Lalu apakah ada sesuatu yang positif dari luka? Nah, Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah akulah ini. Kata-kata itu disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid pada malam setelah paginya Tuhan Yesus bangkit. Ditemukan pertama kali bukti kebangkitannya oleh para perempuan. Petrus mencoba untuk membuktikan, dan ketika benar-benar sudah kosong kubur itu, lalu mereka seharian mungkin mencari informasi, mungkin kasak kusuk dan lain sebagainya, hingga waktu malam tiba. Dan mereka malam itu berkumpul di sebuah tempat dengan semua ruangan terkunci. Selain mereka takut akan pengejaran oleh tentara Romawi, mereka juga takut. Mereka sedang gelisah. Nah, malam itu di sebuah ruangan dalam kebersamaan, beberapa Injil melaporkan bahwa ruangannya dikunci. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak betunduk Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus tahu pikiran para muridnya. Setelah mengungkapkan salam damai sejahtera ada pada kamu,
Tuhan sesegera menunjukkan salah satu bukti bahwa Dia sendiri yang datang, yaitu lihatlah tanganku dan kakiku. Ada apa di situ? Ada bekas luka atau tanda luka, bekas paku. Baru 2 hari atau 3 hari yang lalu tangan itu terluka oleh paku di kayu salib. Kaki itu terluka oleh kebengisan manusia yang memiliki ambisi tertentu. Lu kok bisa? Ya, karena orang-orang sedang berambisi, kenyamanannya tidak mau diganggu, maka ketika melihat sinyalemen akan terganggu kenyamanannya, mencari 1001 macam cara untuk menyingkirkan orang yang dirasa mengganggunya. Dan Yesus adalah orang itu. Jadi tanda luka itu masih ada, dan luka itu muncul karena kebengisan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan Yesus untuk menyingkirkan luka, menghilangkan luka, bukanlah perkara yang sulit. Dia Allah sendiri, Dia Maha Kuasa. Tetapi mengapa Tuhan Yesus masih memelihara luka itu? Tanda kutip ya, memelihara. Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa wujud nyata dari kasih yang sejati adalah luka. Luka itu adalah hasil dari ungkapan cinta kasih Tuhan Yesus kepada manusia yang justru menganiaya, menyiksa, dan menderanya. Di hadapan para murid, selain memberikan kabar sukacita, Tuhan Yesus menyelipkan pesan. Anak-anakku, janganlah takut kalau kamu harus terluka, kalau kamu harus merasakan sakit. Karena itulah wujud cinta, wujud kasih yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita sekarang belajar. Sekali lagi belajar tentang luka. Kalau memang luka itu karena ulah kita sendiri, ya jangan kemudian membangun teologi kasih. Melalui renungan ini, saya hendak mengajak kita semua untuk retreat kembali ke dalam diri. Sudahkah kita benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen yang berani mengasihi kepada semua orang meskipun ditolak, meskipun tidak diterima, meskipun sampai mengalami luka? Loh, itu kan konyol. Ya monggo. Tetapi belajar dari Lukas 24 atau belajar dari kisah penyaliban Tuhan Yesus. Hanya luka yang bisa membuktikan cinta. Mari renungan ini semoga menolong untuk pengertian kita bahwa untuk mewujudkan cinta, luka adalah sebuah kemestian. Luka dalam makna yang konotatif, terluka keinginannya, terluka waktunya, terluka relasinya, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi yakinlah bahwa ketika itu wujud atau jalan cinta, luka adalah hal yang biasa. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengajari kami bahwa wujud cinta-Mu yang sejati adalah luka. Tolonglah kami untuk meneruskan karya-Mu, karya cinta meski harus terluka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya. Tuhan terus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu.